Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Wah, lama sekali ya Bu Ayu tidak membuatkan video untuk kalian belajar, khususnya untuk pelajaran matematika. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keliling, luas, dan juga volume. Nah, ini pelajaran kelas 3 SD. Kalau menggunakan buku tematik, ini ada di buku tema 7 subtema 1 ya, untuk kelas 3. Baik anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Nah, bagaimana sih keliling bangun datar itu? Apakah keliling bangun datar itu sama dengan luas bangun datar? Ataukah berbeda? Nah, kita akan pelajari bersama-sama ya. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Kartu pos mempunyai 4 tepi. Jumlah panjang keempat tepinya disebut dengan keliling kartu pos. Nah, ini ada tepi-tepinya ini, bagian pinggirnya ini disebut dengan keliling. Kalau kalian berkeliling kan berjalan-jalan gitu ya, berkeliling. Nah, itu berarti di tepinya inilah yang namanya keliling ya. Persegi panjang mempunyai 4 sisi. Oke, jumlah panjang keempat sisinya disebut dengan keliling persegi panjang. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menemukan keliling dari setiap bangun datar dengan mudah. Nah, karena keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisinya. Jadi panjang antara sisi yang ini dengan ini, dengan ini, dengan ini dijumlahkan, itulah yang namanya keliling. Nah, dari sini anak-anak harus tahu dulu, ada dua sisi yang sama panjang, yaitu sisi yang horizontal ini, 1, 2 ini sama panjangnya. Kemudian ada sisi vertikal, 1, 2 ini sama panjangnya. Ini namanya keliling bangun datar. Oke. Nah, berikutnya. Oke, kalau kalian ada modul, boleh membuka modul di halaman 36. Amati gambar-gambar di bawah ini, tebalkan sisi yang membentuk keliling dari bangun datar tersebut. Nah, ini sudah diberikan contoh ya. Ini silahkan nanti bisa ditebali bagian pinggirnya ya. Bagian pinggirnya ini bisa ditebali oleh anak-anak ya. Nah, ini juga di pinggirnya inilah yang dinamakan dengan keliling. Semuanya anak-anak bisa menebali. Berikutnya, amati gambar berikut ini. Kotak-kotak di bawah ini dapat membantu kalian untuk menentukan keliling bangun datar. Nah, sebelum kita ke gambar ini, sekarang kita ke sini dulu nak ya. Pada gambar di samping, satu sisi, ingat ya, sisi itu beda dengan isi. Sisi berbeda dengan isi. Oke. Satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Nah, keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Loh Bu, ini cuma 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau hitungnya seperti itu adalah luas. Nah, yang namanya luas ya ini, berarti isinya ini ya, luasnya ya. Tapi kalau keliling, di sini kok ditulisnya 12, dari mana? Nah, ini lihat, ini sisi itu seperti ini. Nah, garis luarnya. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, itulah yang dinamakan dengan keliling. Jadi, bagian pagarnya atau bagian tepinya inilah namanya keliling. Oke. Baik anak-anak, silahkan untuk modul halaman 37 dan 38 bisa dikerjakan ya. Oke, nah sekarang ini sudah diberi jawaban juga sama Bu Guru. Kita bisa hitung di sini anak ya. Di sini kita hitung kelilingnya kan ya. Maka bisa kita lakukan dengan menghitung bagian tepinya. Nah, untuk yang untuk yang nomor 1 ini kita temukan ada 24 satuan panjang. Coba nanti kalian periksa ya untuk sisi yang atas, sisi yang ini, yang samping, kemudian yang bawah, dan yang samping ini dihitung juga ini ya. Ini dihitung juga, setiap lekuan-lekuan seperti ini juga dihitung ya. Berikutnya untuk yang nomor 2 juga demikian, bagian tepinya. Di sini ada 4, di sini juga 4, di sini 4, di sini juga 4. Berarti 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 16 satuan panjang. Berikutnya untuk yang sisi ini tadi jangan sampai salah kalian menjawabnya 4 ya. Kalau 4 itu berarti luasnya ya. Tapi kalau yang ditanyakan keliling adalah dihitung tepinya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ada 8 satuan panjang. Berikut juga dengan yang nomor, untuk yang nomor 7, 8 ini juga ya. Kemudian nomor 3, 4, dan juga nomor 9 juga demikian. Nah, nanti dihitung sendiri ya nak ya. Apakah sama jawabannya dengan Bu Guru? Kalau misalkan jawabannya berbeda dan Bu Guru ada yang salah, silakan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Baik, selanjutnya, nah, kita dapat mengukur keliling suatu bangun datar. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan adalah menggunakan satuan panjang. Amati gambar di bawah ini. Nah, ini ada 3 ya, kelilingnya ini sisinya ada 3, sisi atas, sisi bawah juga ada 3, sisi samping sebelah kanan juga 3, sisi samping sebelah kiri juga 3. Berarti bisa dituliskan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 12. Berarti keliling bangun datar di samping adalah 12 cm. Bukalah modul kalian di halaman 39. Nah, kalian boleh menghitungnya seperti ini tadi. Bagian sini ada 2, kemudian sebelah sini ada 3, ini 1, di sini 1, di sini 2. Maka jumlahnya ada 10. Ya. Kemudian yang ini juga silahkan nanti kalian coba untuk mengerjakan sendiri ya. Apakah jawabannya sama atau berbeda dengan Bu Guru? Semuanya bisa diselesaikan sampai dengan nomor 9, sampai terakhir ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita lihat. Nah, amati bangun datar berikut ini. Berapa kelilingnya? Kalau tadi kita menggunakan satuan panjang ya, menggunakan persegi. Nah, kita akan mencoba untuk membuat angka ya. Kita akan menggantinya dengan angka dengan satuan sentimeter. Kenapa harus pakai sentimeter? Karena sentimeter adalah salah satu satuan baku yang ditetapkan oleh standar internasional. Jadi orang di seluruh dunia itu menggunakan satuan sentimeter, meter, kilometer, hektometer, dan lain-lain itu ya. Anak masih ingat ya? Nah, kalau satuannya satuan panjang, jengkal, depa, dan lain-lain itu namanya adalah satuan tidak baku. Nah, ini kita belajar di satuan bakunya ya. Di sini ada panjangnya 15 di bagian panjangnya, kemudian lebar itu yang ini ada 8 cm. Ini kan kalau keliling dijumlahkan ya? Ya, dijumlahkan. 15 tambah 8 kan cuma 23. Nah, ini yang biasanya anak-anak salah. Yang bagian sini, sisi sebelah yang bagian bawah, sama sisi yang kiri ini juga harus dihitung. Jadi caranya seperti apa? Ini kan sudah diketahui nih. Ini 15 cm yang bagian atas. Ini adalah sejajar dan juga sama panjang dengan sisi bawahnya. Berarti bawah ini meskipun tidak ditulis angkanya, tetapi tetap dihitung. Jadi di sini ada 15 cm. Kemudian yang sini jadinya berapa? Iya, 8 cm. Jadi 15 ditambah 15 ditambah 8 ditambah 8 ada 46. Jadi keliling bangun A adalah 46 cm. Ini kurang sentimeter. Ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah bangun segi 5. Masing-masing sisinya memiliki panjang sebesar 7 cm. Maka tinggal dikalikan saja. Atau dijumlahkan dulu juga boleh. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7 sama dengan 35. Atau boleh ditulis 5 kali 7, 35 ya. Baik anak-anakku, berikutnya soal yang ini. Nah, ini 10 Bu. Berarti cuma 10 aja. Nah, ingat 10 ini adalah satu sisi. Maka kalau ada 4 sisi, maka jumlahnya adalah 40. Oke, gitu ya. Begitu juga dengan bangun datar persegi panjang yang B ini. Ini 25 cm, ini 15 cm. Dan ingat yang bawah juga dihitung ya. Dikasih angka sendiri juga boleh di sini 25. Yang di sini 15. Berarti 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15 sama dengan 80 cm. Guru lupa ini ya, nggak dikasih centimeter. Nanti anak-anak harus dituliskan sendiri ya. Di sini tidak bisa corek-corek ya. Berikutnya sayang, untuk 50 untuk bangun datar yang C. Nah, untuk bangun datar yang C berarti bagian sisi atasnya ini ada 52 dan yang bawah pastinya sama, juga 52 cm. Kalau sebelah kanannya 25 cm, maka sebelah kirinya juga 25 cm. Maka bisa
dijumlahkan semua sisinya. Untuk yang D, E, sama F, silahkan anak-anak kerjakan sendiri ya. Nah, anak-anak, untuk halaman 40 dan juga 41 di modul, itu ada soal cerita, itu nanti untuk PR ya. Silakan kalian coba untuk mengerjakan semuanya ya. Baik, selanjutnya sekarang. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang keliling, sekarang kita belajar tentang luas. Ingat ya, keliling itu berbeda dengan luas. Itu yang harus anak-anak ingat. Kalau keliling itu cuma bagian tepinya saja, sedangkan luas itu adalah bagian dalamnya atau sisi dalamnya, isinya, isi dari bangun datarnya ya. Nah, bagaimana cara menentukan luas? Silakan dibuka modul kalian halaman 44. Ayo sekarang kita berlatih untuk menentukan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Nah, ini bisa menggunakan kotak yang berwarna hijau ini. Nanti dia akan menutupi seluruh permukaan ini berapa kali kotak hijaunya. Nah, maka bisa dilihat seperti ini. Luasnya 5 kali 4 persegi satuan dari mana? 5 itu adalah dari sisi yang ini, dari sisi yang horizontal. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan sisi yang vertikal ada 1, 2, 3, 4. Berarti tinggal dikalikan saja tanpa kalian harus hitung satu-satu. Kita coba hitung satu-satu dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Nah, coba kalau kita hitung bagian sisinya saja yang horizontal sama vertikal. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kita tulis 4. 1, dihitung lagi. Tadi udah dihitung lagi. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 4 sama dengan 20 persegi satuan. Ya, ini berarti luas. Kalau keliling beda. Kalau keliling berarti tepinya. 1, 2, 3, 4 berarti ini 4. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 5. Berarti 4 tambah 4, 8. 5 tambah 5, 10 berarti 18 persegi satuan untuk kelilingnya. Maka berbeda ya antara luas dan juga keliling. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah perkiraan luasnya? Coba gunakan persegi dengan cara menutupkan persegi satuan ke permukaan bangun datar di bawah ini. Nah, yang atas ini adalah sisi horizontal, sedangkan yang bawah, yang ke bawah ini namanya sisi vertikal. Nah, untuk mengukur persegi satuan di samping bisa dilakukan dengan mengalihkan sisi horizontal dengan sisi vertikal. Maka bisa dilakukan seperti ini. Luas, sisi horizontalnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian sisi vertikalnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 6 kali 5 persegi satuan sama dengan 30 persegi satuan. Kalau kalian nggak percaya, boleh dihitung satu-satu. Bener ya? Apakah 20? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tuh, sama kan? Nah, maka dari itu bisa dengan mengalihkan antara sisi horizontal kali sisi vertikalnya saja. Lebih simple ya. Nah, oke. Bentar. Next. Nah, di buku modul kalian di halaman 44 dan 45 bisa dikerjakan ya. Ini sama, ini jawabannya sudah diberikan oleh Bu Guru ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sisi horizontalnya 5. 1, 2, 3, 4. 4, 5 kali 4, 20 persegi satuan. Silahkan nanti dicek sendiri untuk yang bagian bawahnya. Apakah benar jawabannya 81 persegi satuan. Ada juga 45 persegi satuan. Bisa saja Bu Guru yang salah menghitungnya. Dan bisa juga anak-anak lebih benar. Maka dari itu silahkan nanti dikerjakan dan kalian berikan komentar di bawahnya ya. Nah, sekarang selanjutnya, kalau bangun datarnya tidak hanya berupa persegi atau persegi panjang, ada tambahan segitiganya. Nah, maka yang bisa kita lakukan adalah, kita pahami dulu. Kalau persegi 4 seperti ini adalah tanda ini menunjukkan bahwa ini adalah satu persegi satuan, menggambarkan satu persegi satuan. Sedangkan satu segitiga ini menggambarkan setengah persegi satuan.
Kalau segitiganya ada 2, maka sama dengan 1 persegi. Maka kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ditambah segitiganya ini ada 2. Jadi seperti ini. Maka 1, 8 tambah 1, 9 persegi satuan. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali kalau menghitung luasnya ya. Kalau kelilingnya kita harus hitungnya 1, pinggir-pinggirnya saja. Kalau kelilingnya kita hitung jumlah kotaknya, bukan sisinya tapi kotaknya. Ya. Nah, selanjutnya di sini di modul halaman 46 dan 47 oleh Bu Guru sudah diberikan jawaban. Ada yang ini ada 17 persegi satuan, kemudian yang bawahnya juga ada 17 persegi satuan, sedangkan yang ini ada 13 persegi satuan. Silahkan nanti anak-anak cek apakah benar jawaban kalian, apakah Bu Guru juga benar, apakah jawaban kalian sama dengan Bu Guru atau berbeda. Silahkan nanti kalian bisa tuliskan di kolom komentar juga ya. Baik, nah untuk tantangan perhatikan gambar berikut ya. Berikut ini gambar bagian-bagian sekolah. Ini kalian boleh mengerjakan sendiri ya nak ya. Ruang kelas digambarkan oleh warna kuning ya. Luas warnanya kuning itu ada berapa? Ingat luas, berarti kalian bisa hitung dalamnya, kotak-kotaknya ya. Kemudian lapangan olahraga dengan warna hijau. Kemudian ruang kepala sekolah dengan warna biru. Oke, kemudian ruang perpustakaan dengan warna ungu. Kemudian kamar kecil dengan warna merah ya. Silakan nanti bisa dihitung sendiri. Yang ini biru ini ya, yang ini biru. Ini bukan hijau tapi biru, ini salah ini gambarnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kita tadi sudah berbicara tentang keliling, kemudian tentang luas, sekarang belajar tentang volume bangun ruang. Nah, bagaimana dengan volume bangun ruang? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, kalau volume bangun ruang, kita lihat di sini. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat di dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Nah, maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Nah, ya ini tentang satuan baku dan tidak baku. Untuk bagaimana cara menghitungnya, kalau menggunakan angka nanti akan dibahas lebih lanjut. Yang sekarang kita masih menggunakan satuan tidak baku dulu ya. Satu panci terisi penuh setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan, gitu ya. Nah, berikutnya, jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lalu lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, kalau yang panci paling atas itu membutuhkan 3. Kemudian panci yang kedua membutuhkan 10, panci yang ketiga membutuhkan 2. Maka yang lebih banyak adalah yang panci kedua. Baik, anak-anak, demikian penjelasan Bu Guru tentang keliling, volume, serta luas. Kalau kalian belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Atau kalian boleh, misalkan Bu Guru tadi pengerjaannya Bu Guru salah, boleh mengingatkan Bu Guru di kolom komentar juga ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.